Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat saya semua, terutama pecinta koperasi Indonesia ya. Jadi judul video kali ini judulnya adalah Lapor Pak Wapres. Jadi memanfaatkan komunikasi yang dibangun oleh Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka, saya menulis surat dan ini saya bacakan saja ya. Jadi kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan hormat. Semoga sepenerimaan surat ini Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Surat ini mungkin berbeda dengan surat-surat lain yang ditayangkan melalui lapor Pak Wapres yang bejibun dan berharap penyelesaian masalah terkait hal-hal seperti hukum dan ketidakadilan, sengketa tanah, pelanggaran HAM, usaha mikro yang butuh bantuan, dan lain-lain yang melalui mekanisme yang Bapak terapkan kiranya bisa segera tertangani. Bukan, kami dari Yayasan Proklamator Bung Hatta, YPBH, justru ingin memberi masukan kepada pemerintahan Prabowo Gibran terkait beberapa permasalahan yang krusial serta alternatif solusinya. Dalam surat yang pertama ini, insya Allah akan disusul dengan surat-surat berikutnya dengan tema yang lain. Kami fokuskan pada implementasi amanah konstitusi, khususnya pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa. Kami sangat berharap pada pemerintahan Prabowo Gibran ini amanat konstitusi itu bisa segera terwujud atau paling tidak terbangun fondasi yang kuat bagi pengembangannya di masa mendatang. Pada saat ini, pelaksanaan demokrasi ekonomi sebagaimana dicita-citakan oleh founding fathers kita itu masih jauh panggang dari api. Kita masih tertinggal dibanding negara-negara lain. Di negara maju seperti Amerika dan Jepang yang berideologi kapitalistik pun peran koperasi dalam perekonomian nasional mereka cukup signifikan, apalagi di negara-negara Skandinavia yang menjadi rujukan dan menginspirasi Bung Hatta kala itu. Kami melihat ada secercah harapan pada pemerintahan Prabowo Gibran dengan gebrakan-gebrakan yang pro rakyat kecil seperti makan bergizi gratis dan pembentukan 80.000 koperasi desa merah putih. Kalau pemerintahan Joko Widodo sukses membangun infrastruktur fisik seperti jalan tol, jalan desa, bendungan, airport, dan lain-lain yang berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak, kami berharap hal ini berlanjut pada pemerintahan Prabowo Gibran yang sukses membangun infrastruktur ekonomi yang akan mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat dengan lompatan yang jauh lebih signifikan, berarti insya Allah. Narasi Bapak terkait blockchain yang ini menambah keyakinan kami bahwa pemerintahan Prabowo Gibran adalah pasangan ideal yang saling melengkapi. Pemahaman ideologis terkait demokrasi ekonomi mungkin lebih dihayati oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Namun implementasinya secara real, terutama berkaitan dengan ekonomi digital, Pak Wapres lah sosok yang lebih mumpuni. Kami sangat berharap dan yakin bahwa penerapan blockchain akan sangat membantu dalam meraih kemerdekaan ekonomi rakyat kecil, sehingga kami menamakan blockchain itu sebagai jalan tol menuju kemerdekaan ekonomi. Pak Wapres, lampiran proposal ini juga kami sampaikan kepada Menteri Koperasi dan berharap adanya kolaborasi yang strategis. Di samping juga akan kami narasikan dan siarkan melalui YouTube, artikel, dan lain-lain. Jagat medsos dan media lain di Indonesia perlu diisi lebih banyak hal-hal yang positif dan menginspirasi guna mengimbangi hoax, fitnah yang penyebarannya jauh lebih masif. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan dukungan Pak Wapres kami haturkan banyak terima kasih. Selasa, Juli 2025. Jadi lampirannya ini adalah usulan-usulan yang lebih real ya, lebih aplikatif ya. Misalnya tentang merubah bisnis ojol dengan menjadi koperasi,
Sritek dijadikan koperasi, gudang garam dijadikan koperasi, petani-petani sawit membentuk koperasi, memiliki pabrik sendiri. Kemudian juga kita dorong perusahaan-perusahaan itu punya, kita namakan indeks solidaritas sosial. Jadi seberapa besar keuntungan yang dibagikan itu mempunyai multiplier effect pada masyarakat sekitar. Itu bisa diukur secara kuantitatif, dan barangkali dengan perpres atau inpres itu bisa didorong ya perusahaan-perusahaan besar itu berpengaruh secara lebih signifikan kepada pengembangan koperasi dan ekonomi sekitarnya, kemudian rakyat, UMKM terutama. Itu jadi lampirannya ada proposal yang lebih jelas dan sangat menurut kami aplikatif. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.